Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa safina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah wa an Dawud an-nabi alaihi salam qala ukhiya fi zabur haqqun 'alal 'aqil alla yastaghila illa bisalas tazawwud lima'ad wa mu'natun lima'ash wa talabu laddati bihalal. Sadaqallahul adim wa nahnu ala dhalika minasyani wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berkat taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga sholat asar, maghrib, isya, subuh pun berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammadin, juga kepada para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para pewarisnya, para alim ulamanya, wabil khusus kita umatnya minal an ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman yang artinya, dan berbekallah kalian, carilah modal kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wahai orang-orang yang punya akal. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sama-sama kita sudah merasakan yang terkadang menyenangkan, yang terkadang sebaliknya. Kalau menyenangkan, alhamdulillah, kita bersyukur dengan taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah, insya Allah akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi bila mana kita tidak pandai bersyukur alias kufur, maka kita akan jauh dari keberkahan apa yang kita terima. Hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu masih ada kesempatan kita untuk sebanyak-banyaknya mencari bekal. Bekal kemana? Bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ada beberapa tahap yang akan kita lewati. Sekarang ada di dunia, nanti kita akan di mana? Akan di alam kubur, alam barzah. Panjang itu. Kenikmatan alam kubur ada, dan juga sebaliknya siksa kubur pun ada. Itu bagi orang yang beriman. Belum lagi nanti pada alam yang berikutnya, alam hari kiamat, hari pembalasan yang bermacam-macam yang harus kita lewati. Panjang, hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita betul-betul mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat dari Nabi Dawud alaihi salam, seraya berkata, di dalam kitab Zabur aku diberikan wahyu. Hak bagi orang yang berakal itu ada 3 yang harus betul-betul bersungguh-sungguh. Ini dalam kitab Zabur. Yang pertama apa? Tazawwud lima'at, mencari bekal untuk kembali. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini kita diberikan apa? Banyak karunia. Yang kadang-kadang di antara kita alhamdulillah lancar rezekinya. Alhamdulillah.
saudara Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, usahanya masing-masing, dengan harta, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan keturunannya dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bila bersyukur, ya kita akan ditambah. Sekali lagi, kita harus betul-betul ibadah kita istiqomah, ikhlas karena Allah atas dasar iman dan mengikuti petunjuk baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mu'natun lima'as. Apa bekalnya kita? Yang kedua, kita harus sibuk dengan apa? Kita ini hidup di dunia, perlu makan, perlu minum. Oleh karena itu, kita alhamdulillah kita ada usaha masing-masing. Allah berikan pekerjaan masing-masing. Mari kita syukuri dengan kerjaan kita masing-masing. Kita nikmati. Dan tidak lain kecuali untuk beribadah, bekal untuk diri, bekal juga untuk keluarga bagi yang sudah rumah tangga. Hadirin hadirat maka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita hidup ini ya juga banyak tantangan. Dan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, punya kuasa. Berlindunglah kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati hidup ini dengan sesuai dengan syariat Islam yang kita yakini. Jika kita betul taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah hidup ini kita merasakan apa? Merasakan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, dan ada harapan. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kita akan mengambil kebaikan itu. Kapan? Di dunia sudah kita rasakan, dan nanti di hari kemudian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita sibukkan? Yang ketiga, wa talabul ladzatin bi halal. Mencari kenikmatan tapi yang halal. Kita harus berusaha betul-betul dengan usaha yang halal. Cari uang dengan cara yang halal. Nikmat berkah kita rasakan. Kita makan makanan yang halal, nikmat rasanya, berkah kita hidup. Jangan sampai kita mencari rezeki di dunia ini tidak dengan cara yang halal. Panjang urusannya hadirin. Apalagi dengan menipu, apalagi dengan khianat, apalagi dengan korupsi. Sekarang kayaknya enak, sebentar, tapi panjang itu penderitaannya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan yang haram, naudzubillah min dzalik. Kasihan ya. Terus terang kasihan pada diri kita juga, dan juga kasihan kepada keluarga. Maka selagi kita harus betul-betul mencari usaha, ikhtiar kita, pekerjaan kita, mari kita jemput dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, insya Allah berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bekal kita yang akan kita persiapkan, yang pertama adalah ibadah, yang tugas kita adalah beribadah. Yang kedua, kita hidup ini mari kita sesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Jaga kesehatan, sehat jasmani dengan makan yang halal, sehat jasmani dengan minum yang halal, usaha yang halal. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bersungguh-sungguh menjemput rezeki kita dengan cara yang halal. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.